Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ya, para sivitas akademika yang kami hormati dimanapun berada, yang dapat bergabung secara virtual pada saat ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama ya bergabung secara virtual. Saya berdoa semoga seluruh sivitas akademika, wabil khusus adalah para mahasiswa, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seperti biasa di Universitas Ahmad Dahlan itu ada semester antara yang biasa dilaksanakan ya setelah UTS dan setelah UAS. Dan insya Allah setelah UAS pada tanggal 2 Agustus ya kita akan memasuki perkuliahan pada semester antara. Dalam semester antara ini ada 4 mata kuliah ya yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Yang pertama adalah kemuhammadiyahan, yang kedua adalah fikih dakwah dan munakahat, yang ketiga ilmu dakwah, dan yang keempat tahsinul Al-Quran. Nah, perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, para mahasiswa dimanapun berada, bahwa anak-anakku semuanya diberikan mata kuliah kemuhammadiyahan. Ya, pertanyaannya, mengapa diberikan mata kuliah kemuhammadiyahan? Ya, jawabannya pertama, karena anak-anakku semua berada di Universitas Ahmad Dahlan, di mana Universitas Ahmad Dahlan ini adalah salah satu perguruan tinggi milik Muhammadiyah yang jumlahnya 170-an di seluruh Nusantara. Nah, di setiap ya perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus diberikan mata kuliah kemuhammadiyahan. Ya, karena ya harus tahu ya di universitas milik siapa ya anak-anakku semua belajar. Nah, itu. Nah, lalu yang kedua, ya agar dapat memahami ya Muhammadiyah itu secara benar, secara luas dan komprehensif. Jangan sampai menerima informasi tentang Muhammadiyah itu kepada orang yang tidak paham Muhammadiyah, ya, atau kadang ya mungkin hanya mengetahui secara selintas saja. Nah, supaya mendapatkan pemahaman yang benar terhadap Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang cukup besar ya di Indonesia dan cukup tua. Lalu yang ketiga, setelah saudara paham ya, anak-anakku semuanya paham ya tentang Muhammadiyah ya, pertama harapan kita ya bisa menjadi informan ya, informan yang benar, yang jujur di saat orang ya salah paham terhadap Muhammadiyah dimanapun
lingkungan manapun anak-anakku berada, perlu memberikan penjelasan, oh Muhammadiyah yang saya tahu, yang saya pelajari sebenarnya begini. Nah, mengapa? Karena masih banyak orang tidak memahami Muhammadiyah, masih banyak yang salah paham terhadap Muhammadiyah. Ada yang tahu, tapi belum paham. Nah, ini perlu meluruskan. Nah, itu tanggung jawab, gitu. Jadi meluruskan orang yang salah paham itu juga bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Lalu yang ketiga, ya, setelah anak-anakku semua paham Muhammadiyah, ya, kalau yang memang dari latar belakangnya kader, ya, ada yang dari IPM, ya toh, yang sudah berada dalam proses kader itu sudah mutlak, itu sebagai ya kader perserikatan. Tetapi ya UAD ya mengharapkan semua yang masuk di Universitas Ahmad Dahlan ini bisa menjadi kader Muhammadiyah. Nah, kita harapkan itu satu harapan bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi mimpi. Cuma kita harapkan ya alumni Universitas Ahmad Dahlan itu bisa menjadi kader Muhammadiyah. Ya, mengapa? Ya, karena di Muhammadiyah itu ya suatu organisasi, ya tempat kita beramal, tempat kita berjuang, ya menggerakkan Islam, berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Nah, oleh karena itu tentang Muhammadiyah ini ada beberapa titik tekan yang akan diberikan. Pertama, yang terkait secara historis, ya sejarah berdirinya Muhammadiyah itu, lalu nanti tujuannya, lalu secara ideologis harus dipahami, ya, lalu secara organisatoris juga harus dipahami. Nah, kalau kita bertanya tentang Muhammadiyah, ya Muhammadiyah itu apa? Nah, gitu. Oh, Muhammadiyah kalau secara bahasa terdiri dari kata Muhammad dan ya lalu ditambah dengan ya nisbah, ya kan? Itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad menggunakan tak marbutah di sana menunjukkan sifat. Artinya secara bahasa Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Ya. Lalu pertanyaannya, pengikut Nabi Muhammad dalam hal apa? Mengikuti Nabi Muhammad ya dalam konteks cara sifat berislam. Nah, jadi begitu. Jadi mengikuti Nabi Muhammad dalam cara berislam. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau berislam dengan baik, ya mutlak kita harus mengikuti cara Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau diutus untuk membawa Islam, maka beliaulah yang paling tahu bagaimana cara kita ya memahami, ya mengamalkan Islam. Sehingga kalau secara bahasa, siapapun orang Islam, dari suku manapun dia, dari daerah manapun dia, ya dari suku bangsa manapun dia, ya kalau dia berislam sesuai dengan tuntunan dan sifat-sifat cara-cara Nabi Muhammad menjalankan Islam, ya pada hakikatnya dia orang Muhammadiyah, walaupun tidak masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, itu secara bahasa. Lalu yang kedua, kalau secara istilah apa? Wah, secara istilah ya atau secara terminologis ya, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, jadi kalau kita bicara Muhammadiyah secara istilah ya seperti itu. Ada kata-kata kuncinya. Muhammadiyah itu gerakan Islam, yang digerakkan Islam. Lalu pola gerakannya apa? Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak orang untuk memahami Quran dan Sunnah,
mengajak orang untuk ya melaksanakan ya syariat Islam, mengajak orang untuk menghindari semua macam kemungkaran dan memberantas kemungkaran, dan mengajak orang untuk maju berpikir, mengadakan pembaharuan-pembaharuan supaya Islam itu tetap dirasakan oleh umat itu, oleh semua manusia itu ya sebagai rahmatan lil alamin. Maka ada tajdid di situ, pembaharuan. Dasar mengadakan pembaharuan itu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu secara selintas ya. Makanya nanti ada ya namanya kepribadian Muhammadiyah, ada namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, ya. Banyak hal itu. Bagaimana paham agama menurut Muhammadiyah, ya. Di saat sekarang ini semakin maju masyarakat, semakin modern, banyak orang merasa punya otoritas untuk mendefinisikan ya Islam itu, walaupun ya banyak yang ya tidak benar, ya kan? Di antara yang benar banyak juga yang tidak benar. Nah, bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan Islam itu sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ini harus dipahami. Lalu yang ketiga, ya pertanyaannya, sejak kapan sih Muhammadiyah itu berdiri? Oh, sudah lama berdiri. Ya, 2 kali pengajuan, berdirinya pada zaman Belanda, bukan pada zaman kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi Kiai Dahlan, ya, nama kecilnya itu Muhammad Darwis, ya, asli Kauman. Tapi kalau ditelusuri, ya apa namanya, rentetan sejarah beliau, ya itu keluarga dari ya Fatimah, ya binti Rasulullah SAW. Tapi dalam Muhammadiyah itu ya tidak ada semangat untuk mengangkat-ngangkat, apalagi mengkultuskan tokoh-tokohnya, sehingga memang sengaja itu tidak dipublikasikan, tidak dibukukan. Ini panjang ceritanya. Ya memang kalau dilihat pisnya itu ya memang seperti orang ya Arab, ya kan, blastran Arab gitu ya toh. Nah, jadi Kiai Dahlan itu ya mendirikan Muhammadiyah itu dengan beberapa faktor, ya toh. Ya ingin mendirikan Muhammadiyah itu ada 2 latar belakang faktornya, tapi ini tidak akan saya singgung. Nanti akan anak-anakku semua dapatkan dalam mata kuliah itu. Ada namanya faktor subjektif, ada namanya faktor objektif, ya. Faktor subjektif secara selintas saya katakan bahwa Kiai Dahlan itu menginginkan supaya apa? Supaya ya orang Islam di Indonesia ini dapat berislam sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi kita. Kenapa dia ingin begitu ya? Karena dia sudah belajar, tahu dia, oh bagaimana seharusnya. Nah, jadi kalau kita ceritakan tentang belajarnya itu, nanti dalam mata kuliah itu akan dikisahkan itu bagaimana ya apa namanya nasab beliau, pendidikan beliau, ya berapa kali dia datang ke Mekah, 2 kali datang ke Mekah belajar. Sebelum di Mekah itu dia belajar kepada ulama-ulama yang ada di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan sebagainya. Baru dia berangkat, dan memang dia adalah keluarga, ya keluarga ulama, keluarga kiai, ya kan. Bapaknya itu juga ya apa namanya pengurus, katakanlah pembina masjid ya kesultanan itu. Itu nanti akan diketahui lebih jauh. Nah, jadi beliau itu ingin supaya umat Islam Indonesia ini beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Untuk melaksanakan itu kan tidak mungkin sendiri, dan tidak mungkin hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak mungkin. Ya, karena menggerakkan ya Islam itu tidak bisa ya dibatasi oleh waktu. Ya, sehingga dengan siapa seharus melakukannya, tidak bisa sendiri. Nah, tersugestilah beliau, ya terpengaruh jiwanya, perasaannya, ilmunya itu oleh apa? Oleh Quran, surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini yang mensugesti beliau, karena ayat ini sebagai dasar wajibnya kita menjalankan ya gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, baik secara fardiyah, secara pribadi maupun atau secara sendiri-sendiri ya, maupun secara kolektif. Nah, kalau begitu saya harus mendirikan ini. Nah, jadi begitu. Yang kedua ya, faktor objektif. Nah, jadi faktor subjektif baru selintas saya sampaikan. Memang faktor subjektif itu ada pengaruh pemikiran para ulama-ulama salaf, itu juga dari Timur Tengah. Nah, faktor objektif itu apa? Melihat kondisi ya, sosiologi umat Islam, artinya bagaimana perilaku umat Islam, perilaku beragama, perilaku sosialnya yang banyak menyimpang ya dari agama, banyak yang tidak selaras. Lalu yang kedua, melihat pendidikan, karena kita masih dalam naungan penjajahan ya Belanda kala itu ya toh. Ya, pendidikan ini cukup memprihatinkan. Ya, agama itu tidak diajarkan dalam pendidikan yang didirikan oleh penjajah Belanda. Walaupun ada pendidikan didirikan oleh masyarakat ya pribumi ya toh. Ya, baik di Sumatera, di Jawa Timur, di mana-mana, itu kan masih skupnya kecil dan sangat terbatas ya. Nah, jadi belum banyak belajar tentang ilmu pengetahuan ya toh. Nah, jadi beliau prihatin melihat keterbelakangan pendidikan kala itu. Nah, ini faktor yang objektif ya toh. Terus ya yang kedua faktor objektif itu ya kristenisasi jalan terus, ya penyimpangan agama banyak, aliran-aliran yang tidak benar juga banyak. Ya, kristenisasi jalan terus ya. Kristenisasi jalan itu kenapa? Karena ada faktor penjajah. Kalau tidak ada penjajah, ya mungkin tidak ada kristenisasi. Mengapa? Karena yang membawa Kristen itu penjajah. Ya, sekitar tahun ya 1400-an ya, 500-an. Nah, itu penjajah masuk. Penjajah yang membawa agama Kristen. Jadi sebelum penjajah ada ya, agama datuk moyang kita itu ya agama ya Hindu. Ya toh. Jadi itu agama animisme ya. Jadi agama datuk moyang kita setelah Belanda datang, nah ini baru menyebar terus itu dilakukan oleh Belanda. Nah, ini disadari oleh Kiai Dahlan, ini faktor-faktor objektif ya toh. Lalu diajukan ya. Nah, memang ada dorongan juga dari sahabat-sahabat beliau ya toh. Baik sahabat-sahabat beliau yang ada di Budi Utomo ya, maupun dari murid-murid beliau juga ada yang mengusulkan seperti itu ya. Lalu diajukan. Waktu pengajuan pertama ke pemerintah Belanda ke Batavia waktu itu ditolak mentah-mentah. Tapi Kiai Dahlan tidak putus asa, ya tetap bersabar. Nah, lalu dibantulah oleh Sri Sultan pada saat itu yang ke-7 kalau tidak salah itu. Karena waktu pendirian itu ya di dalam pengajuannya itu ya wilayahnya itu bukan hanya Jogja, tetapi sampai ke Jawa Timur itu kan. Ya, oleh karena itu ada sumber yang menyatakan ya ajukan lagi Kiai. Nah, tapi khusus ya tempatnya di Jogja, tidak usah sampai keluar dari Jogja katanya. Karena ini menurut Belanda itu dikhawatirkan ini menjadi satu kekuatan yang besar dan akan menjadi musuh tersendiri bagi Belanda. Nah, begitu. Akhirnya diajukan lagi ya. Diajukan surat permohonan berdirinya Muhammadiyah pada pemerintah Belanda, ya toh. Jadi sudah ada informasi ya diizinkan berdiri, tapi ya surat izin berdirinya buslitnya itu belum juga turun. Masih 8 bulan lagi kurang lebih sekitar itu sebelum turun, ya izinnya sudah didirikan. Jadi didirikan ya pada tanggal 18 November 1912 gitu, didirikan. Ini luar biasa, punya keberanian yang luar biasa. Walaupun izinnya belum turun, nekat beliau
mendirikan. Nah, ini selintas ya. Ya, karena berdirinya 1912 ya, otomatis ya tokoh-tokoh Muhammadiyah awal ini punya kontribusi yang luar biasa dalam apa? Dalam proses. Proses apa? Proses perebutan kemerdekaan. Ya, makanya tokoh-tokoh Muhammadiyah awal itu tampil. Ya, kita mulai melihat dari siapa umpamanya ya. Ya, antara lain, ya tidak semuanya saya singgung, ini sekedar contoh saja. Ya, antara lain ya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ini kader awal Muhammadiyah, guru di sekolah dasar Muhammadiyah kala itu. Ya toh, dia masuk HW Hizbul Waton. Ya semacam ya tentara ya toh. Jadi pejuang-pejuang Muhammadiyah, dia masuk Hizbul Waton, ya toh. Masuk Hizbul Waton, setelah itu lama-lama dia masuk ya mengajar di Muhammadiyah, di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah dasarnya itu. Ya, lalu setelah itu dia masuk PETA, Pembela Tanah Air. Nah, beliaulah yang mengusulkan, maaf, ya dia tokoh gerilyawan pada waktu itu. Luar biasa tokoh bergerilya, ya. Ya, jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliaulah yang punya inisiatif untuk mendirikan TNI, ya. Makanya ya betul apa yang dikatakan oleh, yang disampaikan oleh mantan Panglima, ya, Panglima kita siapa namanya, Gatot Nurmantio waktu di Islamic Center, sampai beliau berani mengatakan tidak akan ada tentara tanpa ada Muhammadiyah, katanya. Muhammadiyah berdiri 33 tahun sebelum negara kita merdeka. Bayangkan itu. Lalu diusulkan oleh kader Muhammadiyah yang menjadi tokoh sentral ya di TNI pada saat itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini luar biasa itu. Ya, makanya saya dulu sering membaca ya Gema Islam tahun 63 itu luar biasa itu. Ya, di kalangan tentara itu pembinaan kerohaniannya luar biasa itu. Nah, ini tokoh militer, ya. Tokoh politik, ya. Siapa dia? Ya, antara lain adalah Profesor Mester Kasman Singodimejo. Wah, ini politik ulung itu. Luar biasa, dia seorang politisi yang luar biasa. Waktu mau merebut Jogja kembali, ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman sudah siap akan merebut Jogja kembali dari tangan penjajah Belanda. Waktu itu Bung Karno dalam pengasingan, ya, pengasingan di mana? Di Bengkulu, ya toh. Dikirim telegram ke sana. Bagaimana? Saya setuju untuk merebut Jogja kembali, tapi konsultasi dulu sama Pak Kasman. Nah, gitu. Nah, ini artinya apa? Betapa hebat ya rasa penghormatan, komunikasinya luar biasa, ya antara siapa? Antara Bung Karno, ya proklamator kita dengan Pak Kasman. Konsultasi dulu dengan Pak Kasman. Nah, sebelum merebut Jogja kembali. Ya. Nah, ini contoh, ya. Nah, ini juga pada akhirnya nanti Pak Kasman juga masuk dalam forum BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, dia politisi ulung itu. Terus yang satu lagi siapa? Ya, Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini juga masuk anggota BPUPKI. Beliaulah yang mengusulkan apa? Piagam Jakarta. Ya, tentang kewajiban ya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Luar biasa, dan sebenarnya itu tidak pernah dihapus kok itu. Nah, itu penghusungnya. Jadi peran ya tokoh-tokoh Muhammadiyah awal itu terhadap proses berdirinya negara kita, ya proses perumusan undang-undang dasar negara kita itu cukuplah besar. Ya, sudah barang tentu dengan tokoh-tokoh Islam yang lain juga ada kan gitu. Tapi ini peran Muhammadiyah luar biasa dalam proses pembangunan negara kita. Ya, terus juga Juanda, ya, wah ini tokoh militer juga itu. Ya, itu juga malah ya dia dari ya guru SMA Muhammadiyah itu di Jakarta itu, ya toh. Jadi memilih
ya jadi pendidik Muhammadiyah daripada pejabat tinggi, ya kan begitu. Itu luar biasa. Itu antara lain kontribusi Muhammadiyah secara formal gitu ya, dalam proses berdirinya negara kita dalam pengisian kemerdekaan. Itu juga demikian. Termasuk juga ya yang muda-muda ya, antara lain ya Sultan Mansur, Mas Mansur, itu tokoh-tokoh awal Muhammadiyah itu luar biasa. Malah maaf ya, bertemunya umpamanya Bung Karno, proklamator kita itu dengan apa namanya Fatimah, ya toh. Itu nama aslinya, istrinya Bung Karno itu bukan Fatmawati, tapi Fatimah, itu putra Muhammadiyah di Bengkulu itu. Ya, itu mediatornya itu ya Mas Mansur, kayak Mas Mansur almarhum, gitu. Nah, jadi begitu. Dan maaf, Bung Karno juga bukan sekedar mengakui dirinya sebagai anak didik Muhammadiyah, sering berkonsultasi, berdialog dengan Kiai Dahlan, tapi beliau juga menjadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu di bidang pendidikan. Ini luar biasa. Ya, bukan sekedar mengaku, tapi dia aktif di Muhammadiyah, Bung Karno pada kala itu ya, walaupun dia dalam pengasingan. Nah, ini luar biasa ini kontribusinya ya. Bukan hanya Bung Karno, anak-anakku semuanya ya. Presiden kedua juga begitu ya. Presiden Soeharto ya, orang Kemusuk ya, Sleman, Yogyakarta itu mengakui dirinya sebagai anak didik Muhammadiyah. Ini luar biasa itu ya toh. Saya terkesan itu ya, pernah yang Kiai Haji Azhar Basir, Ahmad Azhar Basir dulu pernah cerita waktu ada pertemuan dengan Pak Harto, ya berjabat tangan, saling peluk, Kiai doakanlah kami supaya kami dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Sampai begitu ya eratnya hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah kala itu. Ya, bergandengan tangan. Ya, kenapa? Ya, karena Muhammadiyah juga punya tujuan tersendiri, ya toh. Ya, tujuan umumnya Muhammadiyah itu apa? Ya, menegakkan dan menjunjung tinggi ya agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini luar biasa itu. Ya. Secara nasional apa konkret tujuan Muhammadiyah? Konkret. Baca nanti Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dibicarakan, ya dipikirkan sejak tahun 42 itu menurut informasi yang saya dapatkan dari anaknya ya almarhum Ki Bagus Hadikusumo, yaitu ya Pak Jarnawi Hadikusumo, waktu memberikan kami pelatihan ya di Kimojo dulu. Nah, Kimojo, di Jalan Kimojo itu ada sebidang tanah di situ pemberian dari Bung Karno ya kepada Kiai Dahlan, lalu dijadikan sebagai kantor IMM cabang, IMM daerah, ya toh. Begitu, ya toh. Nah, jadi beliau juga ya Presiden Soeharto itu banyak kiprahnya terhadap Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena dia melihat juga ya kontribusi real Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan kesehatan di seluruh tanah air. Bayangkan ya pendidikan dasar menengahnya puluhan ribu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pendidikan tingginya 170-an. Ini kan luar biasa itu. Ya. Ya, jadi ya Presiden Soeharto juga anak didik Muhammadiyah. Nah, ini antara lain ya kalau kita bicara tentang bagaimana ya pentas Muhammadiyah, artinya posisi Muhammadiyah dalam pentas sejarah perjuangan bangsa, perjalanan bangsa. Ini luar biasa. Nanti akan Anda dapatkan dalam kemuhammadiyahan. Nah, sekali lagi ya itu saja yang sudah ya bisa saya sampaikan yang terkait dengan ya kemuhammadiyahan, tentang pentingnya Anda ya belajar kemuhammadiyahan supaya paham Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, itu ya. Nah, lalu yang kedua diberikan juga tentang fikih ibadah dan munakahat. Pertanyaannya, mengapa Anda diberikan, anak-anakku semuanya diberikan yang mata kuliah fikih ibadah dan kemuhammadiyahan? Ingat, ibadah itu adalah falsafah hidup manusia
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus paham betul. Karena ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali, nah ada istisnanya di situ itu, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Logikanya kalau ada orang hidup tidak beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya bukan manusia. Karena latar belakang diadakannya manusia oleh Allah itu diciptakannya karena latar belakang kepentingan ibadah. Makanya ibadah itu menjadi falsafah hidup manusia. Jadi kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu ibadah dalam makna yang luas. Baik ibadah ya dalam arti khusus ya seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu antara lain ibadah-ibadah khusus ya harus dipahami dengan baik. Lalu ibadah umum. Ibadah umum itu tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi begitu. Jadi itu sebabnya dalam Al-Quran ditegaskan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya untuk Allah. Bukan sekedar itu. Cara saya hidup harus sesuai dengan kehendak Allah, kemauan Allah. Cara saya mati pun juga harus sesuai dengan kemauan Allah. Bagaimana kemauan Allah kalau kita mati? Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, bukan mati dalam keadaan bunuh diri, itu haram hukumnya. Sampai seperti itu. Makanya perlu namanya ibadah ini harus diketahui dengan baik. Ya, paling tidak prinsip-prinsipnya, ya kan? Jadi begitu. Nah, sedikit saya sampaikan umpamanya ya. Sekarang kan pola-pola ibadah macam-macam. Seperti di Amerika disimpangkan. Ya toh, wah, yang menjadi khatib adalah wanita, yang menjadi imam adalah wanita. Itu sudah menjungkir balikkan tata hukum fikih ibadah ya di dalam Islam. Ya, nah. Ini ada aliran-aliran sesat yang ingin merusak ibadah umat itu. Ya, makanya ini harus diketahui dengan baik. Prinsip ibadah itu dalam pandangan Muhammadiyah, pertama yang berhak disembah hanya Allah. Itu yang prinsip pertama. Ya, selain Allah itu tidak punya hak untuk disembah. Penyembahan kepada selain Allah ya menggeser iman kita menjadi syirik, ya menjadi musyrik jadi kita itu. Jadi begitu. Hanya Allah yang punya hak untuk disembah. Yang lain tidak punya hak, ya. Karena bisa saja orang yang menyembah ya kalau dulu para berhala disembah. Bahkan dalam Al-Qur'an jangan sampai kau menyembah diri kamu sendiri. Itu dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ada di situ. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ayat 23. Apakah kamu tidak perhatikan banyak orang yang ya mempertuhan dirinya sendiri. Nah, jadi sampai begitu. Tuh yang pertama. Lalu yang kedua, ibadah kepada Allah langsung, tidak perlu melalui perantara. Maksudnya langsung, kenapa harus langsung? Logikanya sederhana. Ya toh? Ya karena Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Ya toh. Jadi kapanpun, dimanapun kita Allah tahu. Ya. Bahkan lebih tahu tentang diri kita. Ikhlas atau tidak Allah tahu. Makanya ibadah kepada Allah langsung. Ya kenapa? Sekali lagi karena dia maha tahu tentang diri kita. Apapun gerak-gerik hati kita, Allah tahu. Tidak perlu pakai perantara. Ya toh. Jadi seperti itu. Ya harus langsung. Bahkan Allah itu aqrabu, lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi kamu. Allah lebih dekat. Nah, jadi begitu. Tuh prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga adalah ibadah kepada Allah harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Quran itu penuh dengan aturan. Ya. Aturan hidup kita, karena hidup kita ini untuk ibadah, maka aturannya penuh dalam Al-Quran, lengkap. Ya, lalu juknisnya, petunjuk teknisnya adalah ya sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Quran dan sunnah itu merupakan satu kesatuan. Nah, jadi begitu harus sesuai. Ibadah itu perkara atau perbuatan yang mendapat pahala.
Siapa yang tahu perbuatan itu dapat pahala atau tidak? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang akan memberikan imbalan dari ibadah itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita pahami. Harus sesuai, makanya rujuk ilal Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu yang keempat itu ya, jadi ibadah kepada Allah itu ya harus ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan kefitrian, kesucian. Kesucian apa? Kesucian jasmani dan rohani. Ya maksudnya apa? Apa suci dari hadas dan najis itu sudah mutlak, tidak usah dibahas. Tapi lebih dalam dari itu adalah supaya jasad kita ini bersih dari semua makanan, minuman yang diharamkan, apalagi yang haram, yang subhat harus dihindari. Ya, yang masuk ya lewat mulut kita ini adalah barang makanan minuman yang nyata-nyata halalnya, yang subhat dijauhi, sehingga fisik kita ini tumbuh dari makanan minuman yang bersih, yang jelas halalnya. Ini yang harus diperhatikan. Ya, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ada pada zaman Nabi seorang Arab Badui, ya, menadahkan tangan di terik panas matahari, ya, dengan pakaian yang kumal itu ya. Nah, lalu dilihat, diamati oleh Nabi begitu khusyuk dia menadahkan tangan berdoa. Tiba-tiba datang Jibril memberikan informasi, Muhammad, apa yang kau perhatikan? Saya melihat orang itu berdoa luar biasa di terik panas matahari, begitu khusyuk kelihatannya, tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa demikian? Tidakkah Allah berfirman, ya ud'uni fastajib lakum, mohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Betul hai Muhammad, tapi yang penting dipahami adalah orang yang sedang menadahkan tangan itu dalam keadaan kotor. Yang kotor apa? Jasadnya itu tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, hasil curian, hasil rampokan. Bahkan baju yang melekat di badannya itu, pakaian yang melekat di badannya itu adalah hasil rampokan. Mana mungkin dia diterima oleh Allah, katanya. Dia belum tobat, katanya gitu. Tetap makan makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah, katanya begitu. Jadi begitu. Nah, terus keseimbangan antara kesucian jasmani dan rohani. Makanya pikiran kita, hati kita ini harus bersih, harus ikhlas, ya, harus bersih. Bersih apa? Hubungan ya dengan lingkungan kita, ya, konteks sosialnya bagus. Kalau konteks sosial kita bagus, maka untuk mencapai kehusuan dalam sholat itu akan mudah tercapai. Kenapa? Karena tidak ada pail-pail kotor di dalam jiwa kita. Nah, ini yang dimaksud keseimbangan kefitrian antara jasmani dan rohani. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima, ya, mudah, ya, memudahkan, tidak menyulitkan. Yasir wala tu'assir. Nah, itu prinsip. Tidak ada makanya yang namanya ya ibadah itu yang berat itu tidak ada. Allah menurunkan ya aturan ibadah itu ya sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan hambanya. Nah, jadi seperti itu. Tidak ada ibadah yang berat. Ya, semuanya dimudahkan oleh Allah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Aturannya itu ada. Ya, dari yang sempurna, yang kurang, ya itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kita ambil satu contoh. Ya toh, ya kalau mau sholat ya berwudu, ya tentu dengan air. Kalau tidak bisa dengan air karena sakit, ya tayamum, kan enak. Ya. Nah, lalu sholat dalam keadaan berdiri tegak, ya sempurna, kaifiatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau tidak mampu berdiri karena sakit, ya duduk. Ya toh. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, sudah napas tidak ada, ya sholati saja berarti sudah meninggal itu. Ya toh. Nah, sampai seperti itu. Jadi beribadah sesuai dengan kadar kemampuan. Haji berat enggak? Tidak berat. Ya toh. Ya, kalau tidak mampu ekonomi, ya enggak. ONH mampu tapi jalan tidak aman, ya juga tidak menjadi wajib. Jadi banyak syaratnya. Itu antara lain. Jadi ibadah dalam Islam itu ya memberikan kemudahan, bukan menyulitkan. Nah, itu syarat yang keenam. Syarat yang kelima, maaf.
Lalu yang syarat yang keenam, ikhlas. Nah, ikhlas itu pintu gerbang diterimanya semua amal ibadah kita yang baik itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata halis. Halis itu artinya suci bersih. Tapi suci bersih tidak ada hubungannya dengan hadas dan najis. Yang dimaksud dengan halis di situ itu bersih secara ya rohaniah, dalam arti apa? Itu secara bahasa. Maka ikhlas itu adalah ya melaksanakan ibadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridha Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, terus ya, bagian dari ibadah itu ibadah dan munakahat. Nah, pernikahan juga diberikan. Ya, karena anak-anakku semua ini masa-masa muda yang mau tidak mau ya ingin berkeluarga. Bagaimana pendidikan pranikah? Menikah itu adalah sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya toh. Lalu bagaimana pendidikan pranikah, insya Allah akan diberikan nanti supaya kita tidak terjebak, ya. Jangan sampai terjadi pergaulan bebas, jangan. Istilah orang kecelakaan katanya gitu. Oh, itu sudah menikah, ya, tapi dia menikah ya, setelah kecelakaan baru dia menikah. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Maka perlu ada pendidikan pranikah. Karena pernikahan itu dalam Islam, dalam perspektif ya pendidikan Islam, nikah itu adalah proses seleksi manusia. Nah, itu supaya kita jangan menikah sembarang orang. Jadi begitu, ya toh. Nah, makanya ya memang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita, maaf itu ya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk menikah itu ya disebutkan ya li jamaliha, karena cantiknya. Ya, kan tidak ada orang mau, artinya cantik ini kan relatif, artinya kita suka. Kalau tidak usah suka, jangan dipaksakan. Makanya memaksakan tidak boleh dalam pernikahan itu. Ya, kita suka. Nah, gitu. Secara fisik kita suka, mungkin juga secara moral, ya toh. Nah, terus yang kedua, linasabiha, karena nasabnya, lalu orang keturunannya keturunan orang baik-baik. Walaupun ini tidak mutlak, kecantikan itu juga tidak mutlak. Ya, cepat atau lambat kecantikan itu juga akan pudar, ya toh. Ya, tapi itu juga penting, ya toh. Lalu yang kedua, ya linasabiha, keturunan dari keturunan orang baik-baik. Biasanya meninggalkan generasi yang baik, tapi ini juga tidak mutlak, ya. Artinya keturunan para orang-orang yang bertakwa, itu ada yang dimaksud di sana, ya. Lalu yang ketiga, ya limaliha, ya karena hartanya boleh enggak? Ya boleh, menikah dengan ya orang kaya itu juga bagus, ya. Ya, Nabi saja menikah dengan wanita terkaya untuk Makkah dan Madinah, ya, Khadijah. Nah, itu sudah kehendak Allah seperti itu, ya. Nabi berperan ya sebagai penyebar Islam, pembawa Islam, ya perlu juga dana. Dana itu untuk apa? Kekayaan itu harta dari Allah untuk kepentingan Allah, ya kan? Artinya kepentingan kita kembalikan kepada Allah sebagai dana dakwah. Nah, jadi seperti itu. Boleh, tapi ini juga tidak utama. Mengapa? Karena harta itu juga sangat terbatas. Namanya materi, ya. Materi itu sangat terbatas, ya toh, waktunya. Nah, terus yang keempat, utamakan diniha, ya kan? Agamanya. Nah, makanya jangan sampai ya anak-anakku semua ya bertitik tekan kepada yang 1, 2, 3. Nah, yang keempat tidak menjadi perhatian apa agama. Secantik apapun dia, makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, jangan kamu hanya terpincut, terkagum-kagum dengan kecantikan, dengan harta, dengan keturunan, ya. Tapi utamakan agamanya. Karena agama akan menyelamatkan hidup kita fid dunia ilal akhirah. Dari dunia, mina dunia wal akhirah. Ya, dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi begitu. Makanya perlu diberikan nanti bagaimana trik-trik kita yang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan. Jangan sampai terjadi pergaulan bebas. Ya, jadi seperti itu. Ada sampai orang mengatakan bagaimana pacaran dalam Islam? Tidak ada istilah pacaran dalam Islam. Ya, yang ada ya ta'aruf dalam Islam, bagaimana caranya, ya toh.
Nah, oke, itu akan diajarkan supaya kita betul-betul ibadah kita ini ya full time ya sebagai hamba Allah, terus beribadah ya toh. Baik, saya pikir itu yang terkait dengan fikih, ibadah dan munakahat. Lalu yang ketiga, diberikan ilmu dakwah. Pertanyaannya, mengapa diberikan ilmu dakwah? Nah, ilmu dakwah ini tugas, ya kewajiban. Kewajiban dari mana? Kewajiban dari Allah, bukan dari UAD. Bukan. Ya. Makanya UAD ini memberikan fikih ibadah, munakahat, memberikan ilmu dakwah ini untuk membantu anak-anakku semua menjalankan kewajiban, menjalankan tugas. Dua-duanya ini kewajiban ini, ya. Kewajiban ibadah, ya kewajiban dakwah, ya toh. Ya dakwah itu juga ibadah, ya toh. Dan ingat, berdakwah, beramal ma'ruf, bernahi mungkar itu kewajiban utama pertama adalah kewajiban para rasul, para nabi, ya toh. Jadi nabi diutus itu semuanya peran utamanya adalah berdakwah. Ya. Jadi sejak Adam itu, Nuh, apalagi Nuh, waduh, Nuh itu berdakwah di tengah-tengah ya kaumnya itu berapa lama? Alfusanatin illa khamsin dalam Al-Quran. Baca itu nanti ya, dalam Al-Quran. Ya 950 tahun beliau berdakwah. Berapa umurnya? Ribuan umurnya. Apa namanya? Nabi Nuh itu ya. Ya dia berdakwah di tengah kaumnya itu sampai 950 tahun, ya toh. Ini supaya menjadi pelajaran juga bagi kita. Jadi kewajiban para rasul sampai kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu kewajiban utamanya adalah membawa Islam, mendakwahkan Islam. Nah, jadi gitu. Sekarang Nabi sudah tiada, kewajiban itu lalu diberikan kepada siapa oleh Allah? Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat kapanpun, dimanapun dia berada. Sejak kapan kewajiban itu? Menurut tinjauan fikih ya sejak kita balik, ya sejak kita dewasa. Nah, ini anak-anakku semua, ini kan ya sudah dewasa, ya harus tahu dan harus melaksanakan kewajiban itu. Nah, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban itu, berdosa kita. Tapi kalau kita melaksanakan kewajiban itu dengan baik, janji Allah itu mengatakan, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Dalam surat apa? Dalam surat ya Ali Imran ayat 104 sebagai dasar, salah satu dasar keindahan untuk mendirikan Muhammadiyah itu. Berdakwah, beramal ma'ruf, bernahi mungkar. Itu. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapat ya kemenangan, keberuntungan. Oleh karena itu, ini harus menjadi mindset berpikir kita. Kalau kita menjalankan dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar, kita tidak akan pernah rugi dunia akhirat. Ini harus menjadi mindset berpikir kita. Ya. Jadi begitu. Ya. Apa itu dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar? Dakwah itu harus mengajak orang. Ya, mempengaruhi orang, ya, mendakwahi orang, artinya mengajak orang untuk apa? Untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasul, intinya begitu, dan mengamalkannya. Jadi begitu. Sasaran dakwah kita siapa? Islam dan kafir. Karena Quran dan Sunnah itu hudan linnas. Bukan hanya hudalil mu'minin atau hudalil muttaqin, tidak. Hudan linnas. Nah, kita dakwahkan itu. Nah, jadi dari mana kita mulai berdakwah? Dari diri kita, keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Dan semua Rasul itu ya berdakwah mulai dari tengah keluarganya. Nuh begitu. Ibrahim juga begitu. Ya, lain-lain juga begitu. Berdakwah dimulai di tengah-tengah keluarganya. Nabi kita juga begitu. Dan tantangan dakwah itu juga mulai dari keluarga kok. Ya, oleh karena itu ini harus kita pahami. Tentang sejarah dakwah itu nanti juga akan diberikan. Nah, jadi begitu. Diberikan anak-anakku semua ilmu dakwah sekali lagi untuk membantu anak-anakku semua para mahasiswa untuk menjalankan kewajiban dari Allah, bukan kewajiban dari Universitas Ahmad Dahlan. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, jadi untuk bisa melaksanakan dakwah ya baik secara alami maupun secara profesional, ya harus memahami tentang ilmu dakwah. Ya, wah ilmu dakwah itu banyak, piranti-piranti ilmu dakwah itu banyak. Ya, bukan sekadar memahami Quran dan Sunnah Rasul secara khusus, tidak.
ya, tentang ibadah, tentang sosial, tentang iman, tentang akhlak, ya, tentang muamalah. Tidak hanya itu, ya, banyak piranti-piranti ilmu. Ada psikologi dakwahnya, ada sosiologi Islamnya, ada sosiologi umum. Itu piranti-piranti ilmu dakwah. Ada publisistik Islamnya, ada retorika Islamnya, macam-macam. Ya toh. Seperti maaf, dulu juga ya saya itu kan S1-nya itu jurusannya dakwah. Ya, kan? Makanya dakwah itu maknanya luas gitu. Makanya Muhammadiyah itu tidak dikatakan ya organisasi pendidikan, tapi organisasi dakwah. Jadi pendidikan itu salah satu bagian dari dakwah gitu. Bagian dari dakwah. Dakwah itu luas sekali cakupannya. Nah, jadi begitu, gitu. Nah, oleh karena itu kita harapkan ya anak-anakku semua ya memahami ilmu dakwah itu. Kita mulai mendakwahi diri kita, mendakwahi keluarga kita, mendakwahi sahabat kita. Nabi juga begitu, mulai dari istrinya, ya pembantunya, paman-pamannya, ya loh, ya keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya toh. Sahabat luar dari keluarga Nabi pertama masuk Islam sahabat Nabi itu ya adalah Abu Bakar, terus dia diikuti yang lain-lain. Itu luar biasa itu. Nah, ini harus dipahami tentang ilmu dakwah ini. Ilmu dakwah ini wajib dipelajari. Ya sama dengan tadi, ya apa namanya fikih dakwah, fikih ibadah itu juga wajib dipelajari. Bukan karena anak-anakku semua belajar di UAD, tapi sekiranya tidak di UAD wajib juga belajar. Siapapun, setiap muslim dan muslimat wajib belajar kapanpun, dimanapun dia berada. Nah, itu. Nah, lalu yang keempat ya adalah yang terakhir ya, tahsinul Quran, perbaikan baca Quran. Nah, kenapa sampai dikatakan tahsinul Quran? Ini kata sopannya seperti itu, ya. Ya, kata-kata yang bersifat konotatif, yang halus, ya, memperbaiki bacaan Quran. Walaupun maaf, ada anak-anak kita itu karena mungkin belum pernah belajar, masuk di UAD tidak bisa sama sekali karena memang belum pernah belajar. Ada yang bisa tapi masih terbata-bata. Ada yang bisa tapi mahrotnya juga belum mantap, ya. Ya ada bisa lancar tapi tajwidnya tidak karuan. Padahal Allah memerintahkan kita membaca Quran itu bitartil dengan baik. Maksudnya mahrotnya baik, tajwidnya juga bagus, ya. Jadi seperti itu supaya tidak salah cara kita membaca. Gitu. Nanti salah baca, salah juga maknanya. Ya kita ambil satu contoh. Nanti dalam awal surat Al-Fatihah umpamanya, Alhamdulillahirabbil alamin, pakai ain ya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menciptakan, mengatur, mengurus seluruh alam. Tapi kalau nanti dibaca pakai alif, Alhamdulillahirabbil alamin, pakai alif toh, bukan pakai ain, segala puji bagi Allah dan segala penyakit artinya. Nah itu beda sedikit saja, sudah beda artinya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah membaca bitartil, ya, dengan aturan-aturan bacaan. Nah oleh karena itu, ya ini diberikan kepada ya anak-anakku semuanya sekali lagi untuk membantu anak-anakku semuanya melaksanakan kewajiban kepada Allah. Karena wajib kita bisa membaca Quran dengan baik dan mengamalkannya dengan baik. Karena itu adalah ya kitab suci kita sebagai muslim dan muslimat. Maka akanlah aneh ya kalau seorang muslim dan muslimat tidak bisa membaca kitab agamanya sendiri sebagai sumber kebenaran, sumber cahaya, ya, sumber kebaikan. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu, ya, membaca Quran ini menjadi standar mutu, dijadikan standar mutu di UAD, ya. Kalau dapat C nanti tidak lulus, ya. Kenapa tidak lulus? Ya, apa strength kok ketat banget? Ya, karena tujuannya baik. Tujuannya apa? Agar anak-anakku semua bisa membaca Quran dengan baik, ya kan? Itu semua tujuannya itu memang semuanya baik, ya kan? Ya,
Jadi meyakinkan kalau membaca Quran tidak menjadi ya cemoohan, tidak menjadi ketawaan orang, ya kan? Jangan sampai kalah dengan anak-anak sekarang. Wah, anak-anak sekarang, anak-anak SD itu sudah banyak yang bisa membaca Quran nih, ya. Banyak hafal nih. Ya, pengalaman saya tahun 2019 saya diutus oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu yang memberikan tausiah dalam acara wisuda anak SD Muhammadiyah di kota Madya Surabaya yang sudah hafal 2 juz. Bayangkan tuh, anak SD bisa hafal 2 juz itu, ya. Dan yang menakjubkan saya lagi apa? Ada anak SD putri kelas 5, kalau tidak salah namanya Sofia, ya toh. Anak SD kelas 5 hafal berapa? Hafal 23 juz. Wah, luar biasa itu. Padahal kan anak SD kelas 5 belum balik itu. Belum balik itu. Tapi dia hafal. Pikirannya belum maju itu. Belum. Ya toh. Tapi kok bisa hafal 23 juz. Ya toh. Nah, lalu diuji dia. Nah, ayo silahkan tanya saja, suruh baca surat apa. Yang penting di bawah, artinya dari juz 23 ke bawah, jangan ke atas katanya. Nah, lalu diuji oleh salah seorang wali murid yang hadir kala itu, ya toh. Coba bacakan saya ini, dibaca terus lanjutkan. Betul. Nah, terus disuruh lagi oleh, kalau tidak salah itu sekretaris PDM-nya itu, ya toh. Membaca Quran, lanjutkan. Dilanjutkan, bacanya bagus ya, bisa. Kalau Ustadz mau mencoba, lalu saya bacakan surat Al-Furqan, ya toh. Saya baca 3 ayat, lanjutkan. Akhir-akhir saya baca. Coba lanjutkan, dibaca sampai selesai, benar. Ini luar biasa. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, siapa yang mengajar? Sesungguhnya yang mengajar kita Quran itu Allah. Ya toh. Baca saja nanti surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya, Allah yang Maha Penyayang itu yang mengajarkan kita Quran, yang memasukkan itu di hati kita kalau kita betul-betul berniat. Kalau kita betul-betul berniat itu. Niat kita kuat, azam kita kuat, belajar tidak hanya pada waktu berhadapan dengan guru, tapi di luar itu kita belajar secara mandiri. Nah, ini ya. Jadi kita tidak cukup nanti beriman kita kepada Quran, bagaimana cara kita mengimani Al-Quran. Nah, saya berikan secara serintas ya. Jadi cara kita mengimani Al-Quran supaya bermanfaat, beriman kita kepada Al-Quran pertama. Ya, kita harus meyakini Quran itu firman Allah, bukan karangan Muhammad. Tidak seperti anggapan-anggapan orang kafir di negara barat itu, itu kan cuma rekayasa Muhammad. Itu keliru. Ya. Terus yang kedua, kita harus meyakini bahwa kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak dan terjaga kebenarannya oleh Allah. Kebenarannya sebagai apa? Sebagai tuntunan hidup yang mutlak kebenarannya. Makanya kita tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran. Sekarang ada orang sok pinter yang meragukan ya Mushaf Utsmani, perlu ada Quran edisi revisi katanya. Itu sudah menaruh ya akalnya itu di atas wahyu itu. Seolah-olah akalnya lebih hebat dari wahyu itu. Padahal Allah sudah menyatakan itu ya 15 abad yang lalu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku menurunkan Al-Quran itu dan aku menjaga kesucian Al-Quran itu dari campur tangan manusia-manusia yang jahat. Itu sudah janji Allah. Janji Allah itu pasti. Yang tidak pasti itu janji manusia. Gitu. Makanya kita harus yakini kebenarannya. Kebenaran bersifat mutlak. Tidak sama dengan kebenaran saintek. Kebenaran saintek itu bersifat relatif. Karena dia relatif, sifatnya saintek itu harus tetap dikembangkan, ya, dimajukan, ya, ditingkatkan gitu. Jadi begitu, ditajdidkan, diperbaharui. Jadi begitu. Ya, karena itu hasil penggalian manusia. Quran itu sumber ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Ya, hasil penggalian itu ya jadi ilmu pengetahuan. Hasilnya itu ya karena keterbatasan ya otak manusia, ya maka kebenarannya ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, saintek itu. Nah, jadi begitu, makanya
kebenaran saintek itu dikembangkan terus ya, seiring dengan kemajuan akal pikiran manusia. Jadi seperti itu. Ini harus diyakini, ya. Nah, lalu yang ketiga harus meyakini bahwa ya Al-Quran itu bersifat universal. Maksudnya universal itu apa? Secara umum petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Makanya orang bisa masuk Islam walaupun dia tadinya tidak Islam, ya toh, bisa masuk Islam karena sekarang sudah seperti banjir itu di mana-mana itu, di Amerika itu, negara-negara barat itu hampir setiap hari ya yang masuk Islam itu bukan saja dari kelas bawah, yang banyak itu dari kelas-kelas atas itu, dari para teknokrat itu yang masuk, para pejabat-pejabat, bahkan para pastor-pastor. Setelah dia mendengar, membaca, melihat Al-Quran itu, ya, mengetahui maknanya. Wah, ini ternyata ini luar biasa. Nah, kedua yang dimaksud dengan universal yang kedua adalah Al-Quran itu tetap bisa dijadikan sebagai dasar untuk apa? Untuk menjawab, untuk menyelesaikan setiap dimensi persoalan hidup manusia sepanjang usia dunia ini. Artinya tetap up to date. Nah, jadi begitu. Itu harus menjadi keyakinan. Itu sikap kita yang ketiga. Lalu sikap kita yang keempat, harus meyakini bahwa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan memahaminya serta melaksanakannya adalah kewajiban mutlak bagi setiap insan muslim dan muslimat. Nah, ini kata kunci ini, ya. Jadi belajar membacanya agar dapat membaca dengan baik, ya, memahami maknanya, maksudnya dan mengamalkannya adalah kewajiban mutlak bagi setiap muslim dan muslimat kapanpun, dimanapun ia berada. Nah, ini ya sikap kita yang keempat dalam mengimani Al-Quran. Lalu yang kelima, ya kita harus meyakini membela kesucian Al-Quran dari setiap penodaan manusia-manusia jahat. Itu adalah jihad di jalan Allah. Jadi begitu, berjuang di jalan Allah. Ya, jadi ini sikap kita dalam mengimani Al-Quran. Nah, kalau dengan sikap tadi 5 sikap itu kita miliki, insya Allah kita menjadi generasi-generasi Quran. Nah, kita harapkan ya anak-anakku semua yang masuk di UAD ini menjadi generasi-generasi Al-Quran. Kalau tadi di awal saya katakan belajar kemuhammadihan, kita berharap menjadi apa? Pelangsung ya gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang telah dijalankan oleh Kiai Dahlan, ya. Kita harus menjadi pewaris Kiai Dahlan, ya. Pewaris Kiai Dahlan itu di dalam rangka apa? Ya menjaga, memelihara, mencapai ya cita-cita dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Nah, saya pikir itu 4 mata kuliah itu esensinya yang diberikan pada semester antara ini. Dengan suatu harapan ya bagi kami sebagai orang-orang tua, ya para dosen, para tendik, ya berharap kepada anak-anakku semua bisa mengikuti perkuliahan ya 4 mata kuliah ini, ya walaupun secara ya virtual, ya secara online, ikutilah dengan ya disiplin, dengan tulus ikhlas, dengan penuh semangat. Dengan cara demikian insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya kepada para dosen, para pejabat, ya para tendik di UAD. Saya ucapkan terima kasih ya atas ya kesiapannya melayani anak-anak kita, ya. Kepada anak-anakku semua, ya saya tetap berdoa semoga anak-anakku semuanya itu tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan dan rahmat Allah, sehingga 4 mata kuliah yang kita sudah tetapkan ini bisa dijalani dengan penuh semangat, ya, dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.